captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja. Minta adil apa? Di tengah hiruk-pikuk media sosial saat algoritma lebih cepat dari logika, sebuah nama mendadak melejit dan viral dari kerumunan masyarakat yang bernama Aura Cinta. Seorang remaja 18 tahun dari Bandung lulusan SMA biasa yang tiba-tiba menantang bukan orang sembarangan, melainkan seorang gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Politikus kawakan pemimpin yang dikenal keras namun berpikiran jauh. Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuma ada satpol pp datang. Pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya, tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Sebuah video berdurasi beberapa menit ini yang awalnya hanya dimaksudkan sebagai ungkapan hati mendadak viral. Menebus jutaan layar ponsel, menebus batas ruang dan generasi, Aura Cinta mengkritik dua kebijakan besar. Yang pertama, penghapusan wisuda sekolah, dan yang kedua, penertiban rumah liar di bantaran kali. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar. Ya, kamu miskin nggak? Iya. Miskin? Saya mampu. Kenapa miskin pengen hidup bergaya? Kalau harus ada perpisahan? Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Tiba-tiba suara kecil itu menggema lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tapi apakah gema itu benar-benar mengerti kedalaman masalah yang dihadapi, ataukah hanya riak-riak kecil yang muncul di permukaan? Aura Cinta datang dengan panggung politik tanpa kekuatan modal, tanpa mesin partai, tanpa jabatan. Hanya satu ponsel di tangan, satu semangat di dada, dan satu keyakinan bahwa suaranya pantas untuk didengar. Dalam video tersebut ia berkata dengan suara bergetar namun yakin, "Pak Gubernur, jangan hapus wisuda sekolah kami. Itu momen kenangan kami setelah bertahun-tahun berjuang." Jangan dihapus, Pak. Nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Tidak miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin bangun masa depan. Dan saat bicara tentang rumah keluarganya yang digusur, rumah kami bukan sekedar bangunan. Itu tempat kami bertumbuh, tempat kenangan kami lahir. Komentar pun langsung membanjiri pro dan kontra bertarung di kolom komentar. Ada yang mengagumi keberaniannya, ada juga yang meragukan pemahaman tentang realitas. Namun satu hal yang pasti di zaman sekarang, satu video bisa mengguncang satu pemerintahan. Bekasi, bantaran kali sepanjang tepian sungai, rumah-rumah berdempetan membentuk labirin sempit. Sebagian resmi permanen, sebagian lainnya berdiri di atas tanah negara, melanggar tata ruang, membebani sistem drainase, memperparah banjir. Selama puluhan tahun, persoalan ini dibiarkan hingga datang satu sosok yang peduli, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dengan tekad yang tak semua orang berani miliki, ia memiliki jalan yang sangat sulit. Membersihkan bantaran kali demi program besar penanggulangan banjir, sebuah keputusan yang tidak populer karena penggusuran betapapun tujuannya mulia selalu meninggalkan luka. Aura Cinta adalah satu dari ratusan warga yang terdampak. Ia mewakili suara duka, tapi Deddy Mulyadi berdiri membawa suara lebih besar, keselamatan jutaan warga dari ancaman banjir tahunan. Dilema ini yang tak semua orang mau lihat ya. Ketika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan kolektif, seorang pemimpin harus memilih jalan yang paling berat. Isu berikutnya adalah wisuda, sebuah momen sakral bagi siswa, tapi juga banyak keluarga yang menanggung beban karena harus membayar wisuda tersebut ya. Deddy Mulyadi memandang wisuda sebagai simbol kapitalis pendidikan. Belajar itu perjuangan, bukan pesta-pesta di akhir. Ia ingin menghapus seremonial mahal itu, menggantinya dengan penghargaan yang lebih substansif. Beasiswa, pelatihan kerja, sertifikat keahlian. Tapi Aura Cinta ini sepertinya banyak anak muda yang lainnya melihat wisuda sebagai klimaks perjalanan pendidikan. Dalam debat singkat terjadilah benturan dua dunia. Dunia yang berpikir dengan idealisme remaja dan dunia yang berpikir dengan tanggung jawab seorang pemimpin. Aura Cinta pun berkata seperti ini, "Tanpa perpisahan, kami sepertinya kehilangan akhir dari perjuangan kami." Ya kan, artinya boleh speak up apapun karena pengen wisuda
muda pengen ini karena dihilangkan, jadi kehilangan masa depan. Saya katakan kenangan itu hanya berlaku pada waktu. Nanti kalau sudah masuk kuliah atau setelah sekolah jadi pengangguran, kenangan itu hilang, yang ada adalah kebutuhan, pengen dapat pekerjaan. Ya kalau sekarang ya pasti ceritanya adalah masa-masa indah SMA. Namun, Kang Deddy Mulyadi dengan tenang menjawab, "Perjuanganmu baru saja dimulai, Nak. Perpisahan bukan akhir, itu pintu masuk ke dunia nyata. Dua sudut pandang, dua kebenaran. Tapi, dalam politik pemerintahan terkadang kebenaran idealisme harus mengalah pada realitas fiskal." Semua sosial media menjadi arena adu argumen. Pendukung Aura Cinta meneriakan keadilan sosial. Pendukung Deddy Mulyadi mengingatkan pentingnya reformasi struktural. Namun di balik semua kegaduhan itu satu hal yang harus sering terlupakan ya. Keputusan kebijakan publik tidak bisa memuaskan semua pihak. Deddy Mulyadi tahu itu. Setiap perubahan butuh pengorbanan. Dan terkadang suara-suara ketidakpuasan memang bagian dari harga yang harus dibayar. Aura Cinta bukan musuh. Ia adalah gambaran dari generasi muda penuh semangat, penuh idealisme, tetapi belum sepenuhnya memahami rumitnya dunia kebijakan publik. Ia adalah bagian dari demokrasi yang sehat, menyuarakan kegelisahan meski terkadang tidak menyadari kompleksitas lapangan. Deddy Mulyadi di sisi lain adalah gambaran dari pemimpin sejati, berani mengambil keputusan yang tidak populer demi kebaikan yang lebih besar di masa depan. Apakah suara Aura Cinta akan mengubah kebijakan? Mungkin ya. Apakah kritiknya akan membuat pemerintahan lebih berhati-hati? Ya, sangat mungkin. Namun di atas semua itu, pertarungan ini mengajarkan kita seorang pemimpin sejati bukan hanya mendengarkan suara rakyat, tetapi juga lebih melihat jauh ke masa depan yang lebih baik untuk semua. Dalam riuh rendah ini, satu fakta tetap berdiri kokoh. Deddy Mulyadi berani memilih jalan yang sangat sulit demi keselamatan yang lebih besar. Karena dalam dunia nyata bukan popularitas yang menyelamatkannya, tetapi keputusan keras yang kadang harus diambil meski disambut dengan caci maki. Jadi di akhir cerita ini kita bertanya, apakah kita ingin pemimpin yang hanya membahagiakan semua orang sesaat, atau pemimpin yang rela dibenci untuk hari ini demi keselamatan hari esok? Pilihan itu ada di tangan kita semua, dan sejarah akan selalu mencatat bukan siapa yang paling banyak disukai, tetapi siapa yang paling banyak, paling berani mengambil resiko untuk perubahan sejati.